Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru agama, wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada saat ini, semoga Allah berkahi dan mudahkan, yaitu raihlah pahala yang besar dari saudaramu. Saudaraku seiman, Islam ini adalah agama yang sangat luas, berisikan banyak sekali manfaat dan ilmu bagi orang-orang yang mengejarnya dan mempelajarinya. Islam bukan hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat atau orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Dia beribadah, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, haji dan seterusnya. Tapi Islam membuka pintu-pintu peluang mendapatkan pahala bahkan dari orang lain. Dengan misalnya kita sholat, daripada sholat sendirian, kita mengajak orang berjamaah, pahalanya lebih besar. Atau kita mengajak orang lain ikut untuk sholat, maka kita juga akan panen pahala sama dengan dia. Kita berpuasa, kita ajak orang lain berpuasa. Nuntut ilmu, kita ajak orang nuntut ilmu. Kita haji, mengajak orang untuk haji, apalagi kalau kita sampai membiayainya. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mulia teman-teman sekalian yang perlu kita renungi. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Asbahani dan dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib di nomor 2623. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'hum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang dia bisa lakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, walau itu muslim ataupun non muslim, dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Bahkan sampai pada tingkat pelanggaran orang pun di depan mata kita bisa menjadi ajang pahala dengan cara kita menasihatinya, kita meluruskan kesalahannya, atau kalau dia berbuat baik pun kita bisa raih pahala dengan memberikan dukungan.
Kata Nabi SAW selanjutnya, wa habbul a'mali ila Allah azza wa jal surur tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan rasa gembira di dalam hati seorang muslim. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Buat saudara kita muslim bergembira, tersenyum, keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi, dari sumpeknya, dari sedihnya, permasalahan rumah tangganya, permasalahan utangnya, dan segala macam hal. Karena Nabi SAW juga melanjutkan mengatakan, takshifu anhu qurbah. Dengan cara misalnya, engkau mengeluarkan dia dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Au taqdi anhu daina. Atau engkau melunasi utang-utangnya. Au tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'akhi fi haja. Ahabbu ilayya min an attakifa fi hadal masjid. Yakni masjidin Madinah syahra. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf artinya mengikat diri selama 24 jam di masjid. Ya tidurnya, ya makannya, dan semua waktu 5 sholat akan on time. Sholat-sholat sunnah semuanya akan dikerjakan. Karena waktu lowong pada saat iktikaf di masjid. Ya duhanya, ya sholat qabliyah dan ba'diyah, ya sholat malamnya, dan seterusnya. Dan sebagaimana kita sudah tahu bagi teman-teman yang biasa iktikaf di 10 terakhir Ramadan, mereka akan padat dengan ibadah. Dan memang dipastikan mereka akan padat dengan ibadah kalau iktikaf di masjid. Tambah lagi, iktikaf itu dikerjakan di Masjid Nabawi. Sementara Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini seperti 1000 dibandingkan tempat lain. Artinya kita mendapatkan seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Dan itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat di sholatnya. Lalu Nabi SAW mengatakan syahra, selama sebulan penuh. Saudaraku seiman, di sini bagi anda sebagai seorang suami, pernah gak anda berpikir bahwasanya kita setiap hari memenuhi hajat istri kita? Bukan kita siapkan makannya, minumnya, pakaiannya, juga anak-anak, naungan rumahnya. Itu jangan pernah dianggap remeh. Itu pahalanya sangat besar. Dan istri adalah saudara muslim yang paling layak untuk dinaungi. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan kerabat, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka, maka akan seperti ini hasilnya. Satu hajat, tunjukkan alamat, temani ke pasar, apa saja sudah cukup untuk membuat kita seperti i'tikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Dan kata Nabi SAW, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ, lanjutan hadisnya, dan siapa yang bisa menahan emosinya. Ghaidh, kata ulama hadis, adalah emosi yang didasari dengan kebenaran. Dia benar, dia bisa balas, tapi dia nggak mau. Dia tahan emosi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'an yumdihu amdah. Kalau dia mau balas, dia bisa balas. Dia bisa lakukan hukuman itu. Mala Allahu qalbahu yaumal kiamat ridha. Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaan. Kata ulama hadis, Allah akan berikan dia pahala yang membuat sampai dia puas sekali pada hari kiamat. Hanya karena tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lah, thabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang memenuhi hajat satu saudaranya muslim, maka Allah akan kokohkan kakinya nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu kaki-kaki orang tentu tergoncang. Dalam arti kata akan terancam dengan hukuman-hukuman. Saudaraku seiman, sebagian orang kadang-kadang merasa sempit dan terganggu karena kedatangan orang-orang kecil, orang-orang miskin, para duafa, apalagi kalau punya hubungan kekerabatan pada dia. Padahal sebenarnya kalau kita membantu mereka, kita sedang membantu diri kita sendiri. Dengan memenuhi hajat mereka, berarti kita sedang memenuhi hajat kita. Perhatikan hadis lain, di mana hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6951 dan Imam Muslim nomor 2580. Kata Nabi SAW, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Siapapun yang memenuhi hajat saudaranya muslim, dari pertanyaan yang sedang dia tanyakan diberikan jawaban, nasihat yang diminta, bantuan materi, bantuan apa saja, fisik, tenaga, maka Allah pun siapa yang bisa atau biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dia di hajatnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, atau disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Hasan Basri rahimahullah, dan ini dinukil dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 294, bahwasanya beliau pernah menyuruh murid-muridnya untuk membantu sebagian atau ada orang lain yang susah. Maka pada saat itu kebetulan sedang 10 akhir Ramadan.
Kemudian murid-muridnya pun pergi. Pada saat mau jalan, Hasan Basri berkata, mampirlah panggil juga Thabit al-Banani. Thabit al-Banani murid Hasan Basri, tapi lagi itikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Maka mampirlah murid-murid Hasan Basri mengatakan kepada Thabit ini, bahwasanya guru kita Hasan Basri menyuruh kau ikut untuk memenuhi hajat saudara kita muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Maka dia mengatakan, mohon maaf, saya sedang beritikaf. Maka murid-murid tersebut lantas kembali kepada Hasan Basri dan menyampaikan jawaban daripada Al-Thabit tadi. Maka kata Hasan Basri kepada Al-A'mash, muridnya yang lain, perawi hadis yang masyhur, mengatakan, wahai A'mash, sayang sekali itu yang dibuat oleh Thabit. Tahukah engkau bahwasanya bila engkau menolong satu hajat saudaramu muslim, itu sama pahalanya haji dan haji lagi yang kamu kerjakan. Lalu kemudian mereka pun kembali kepada Thabit dan menyampaikan pernyataan tersebut. Maka Thabit pun meninggalkan itikafnya di masjid dan mengikuti murid-murid Hasan Basri untuk memenuhi hajat saudaranya muslim yang lain. Saudaraku seiman, berapa banyak di tengah-tengah kita, lingkungan kita orang-orang miskin. Kita bicara misalnya lingkup orang-orang tua yang sudah janda, susah. Saya tidak pernah menemukan kita kesulitan dalam poin ini di Indonesia. Karena hampir di setiap gang kita, ini bahasa saya tentu tanda kutip di sini, adalah menandakan karena banyak sekali janda-janda yang tidak mampu, sudah tua. Bahkan kadang-kadang dulu di pinggir jalan saya pernah lihat ibu-ibu itu dengan pakaian kotor, badannya pun kotor, mukanya sudah keriput, dengan pegang anak, tidur di pinggir jalan. Masih saja ada motor dan mobil lewat tanpa memberikan bantuan kepada mereka. Mana kita teman-teman dari hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. As-sa'i alal armala wal miskin kal mujahidu fi sabilillah wa ahsabuhu qal wa kal qaimi la yafturu wa kal qaimi la yuftir. Saya ulangi. Wa kal qaimi la yaftur wa kal saimi la yuftir. Orang yang berusaha membantu janda-janda, orang-orang susah, miskin, adalah seperti pahalanya mujahid di jalan Allah. Seperti, ya kata perawi hadisnya, seakan-akan juga Nabi menambahkan mengatakan seperti orang yang sholat malam terus menerus non-stop seumur hidupnya, dan seperti orang yang berpuasa setiap hari non-stop selama hidupnya. Hanya memenuhi hajat satu orang janda yang susah ataupun memenuhi satu orang yang miskin di pinggir jalan sana. Saudaraku seiman, investasi yang sebenarnya bukan di sebuah perusahaan besar, itu cuma investasi secara lisan dan hitung-hitungan matematika orang dalam ekonomi. Investasi dalam agama kita adalah mencari orang-orang miskin dan letakkan harta Anda di sana. Dan itu berarti sama dengan Anda meletakkan harta Anda di langit. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah. Karena harta itu tidak akan pernah dicuri oleh pencuri dan tidak akan pernah dirusak oleh rayap. Artinya dengan sedekah itu akan disimpan di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, renungi jihad di jalan Allah. Hal yang sangat berat, sholat malam yang tidak pernah berhenti, puasa yang tidak pernah berbuka, semuanya berpahala besar. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan membantu para du'afa. Abdullah bin Abu Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak menolak berjalan bersama janda-janda tua dan orang-orang miskin, lalu beliau menunaikan hajat keduanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Abu Bakar juga pernah memerah susu domba untuk masyarakat di sekitar rumahnya. Ketika dia menjadi khalifah, maka seorang wanita yang sudah tua berkata, mungkin sekarang Abu Bakar tidak akan melakukan lagi itu karena dia sudah menjadi raja. Maka Abu Bakar pada saat mendengar mengatakan, sekali-kali tidak. Aku berharap semoga apa yang aku pegang selama ini tidak akan merubah apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rutin mencari orang-orang susah di pinggir Madinah, termasuk pernah menemukan seorang janda yang susah, kemudian dia pun memenuhi hajatnya dengan cara memberikan makanannya, membersihkan pakaiannya, dan juga memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saudaraku seiman, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, utiyallahu bi'abdin min ibadihi atahu Allahu mala. Nanti hari kiamat akan datangkan seorang hamba. Ini termasuk salah satu bentuk bantuan kepada seorang muslim. Misal contoh kita lunasi utang dia. Dan salah satu yang boleh kita lakukan adalah mengeluarkan zakat mal kita kepada para gharim, orang terlilit utang. Jangan pernah anggap remeh masalah ini. Kata Nabi SAW, utiyallahu bi'abdin min ibadi atahu Allahu malan. Faqala lahu madha amilta fid dunya? Qala wala yaktumuna Allah haditha. Qala ya Rabbi ataitani malak. فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك فتجاوزوا عن عبدي.
Ketika kelak nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia adalah seorang hamba yang telah Allah berikan kaya raya, harta. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan di dunia?" Padahal tidak ada yang samar bagi Allah, Sang Pencipta. Allah sangat tahu apa yang terjadi pada hamba ini, tapi Allah sengaja tanya. Hamba tersebut menjawab, "Dahulu engkau memberiku harta atau banyak harta, dan aku adalah seorang pedagang atau pengusaha. Aku mempunyai kebiasaan sering memberi kemudahan pada orang-orang yang mampu melunasi dan menangguhkan utang orang-orang yang kesulitan membayar. Maka Allah berfirman kepadanya, aku lebih berhak memudahkan itu daripadamu. Maka ampunilah dan mudahkanlah hisab hambaku ini." Saudaraku seiman, termasuk hal yang bisa menjadikan amal jariah buat kita adalah amal-amal yang kita bantukan pada orang. Apalagi fasilitas yang kita berikan kepada mereka dan masih terus digunakan selama kita atau setelah kita meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya hadis ini tentu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mauti ilman 'allamahu aw nasharahu wa waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabilin banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatun akhrajaha min malihi fi hayatihi wa sihhatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Di antara amal dan kebaikan yang terus menyusul dan dicatatkan bagi seorang muslim setelah kematiannya adalah yang pertama, ilmu yang diajarkannya dan disebarluaskan. Tahu ilmu agama, ajarkan kepada orang dengan ikhlas. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Dididik dengan benar anaknya sehingga menjadi seorang alim, orang yang faham agama, hafal Quran, ahli ibadah, akan jadi amal jariah selama anak itu terus beribadah. Yang ketiga, mushaf atau Al-Quran yang dia wariskan. Maksudnya dia beli Al-Quran, dibagi-bagi, taruh di masjid, taruh di pesantren, kasih orang-orang supaya dibaca. Yang keempat, masjid yang dibangunnya. Tadi itu adalah Al-Quran, sekarang masjid yang dibangunnya. Dan ini di Indonesia tidak sulit mencarinya. Hampir semua masjid meletakkan celengan di pinggir jalan, sayangnya banyak orang hanya melewati saja. Padahal sekali memasukkan di situ, sekecil apapun kalau Anda ikhlas, Anda sudah punya istana satu di surga. Kemudian rumah untuk Ibnu Sabil, itu yang keenam. Rumah yang untuk Ibnu Sabil atau musafir, yang dia bangun. Jadi dia siapkan rumah khusus, setiap ada orang datang, tamu-tamu dari luar kota tinggal di sana gratis. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, sungai yang dia alirkan. Maksudnya dia buat pengaliran air supaya orang bisa pakai untuk pertaniannya, perkebunannya, atau dia galikan sumur. Kemudian selanjutnya dikatakan, atau sedekah ini yang kedelapan, dia keluarkan dari hartanya, apapun sifatnya, semasa dia hidup dan dalam kondisi dia sehat. Semua itu akan menyusulnya setelah kematiannya. Saudaraku seiman, ini peluang besar bagaimana kita berusaha melakukan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saking ikhlasnya membeli sebuah sumur namanya sumur Rumat di zaman Nabi SAW. Pada saat itu meminta agar siapa yang membeli sumur Rumat dia akan dapatkan surga. Maka Utsman membayarnya dengan harga yang sangat mahal, 20.000 dinar pada saat itu. Artinya bisa mencapai sekitar 6 miliar rupiah kalau uang kita sekarang. Dibeli sama dia lalu diwakafkan untuk muslimin tanpa dia minum seteguk pun. Sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur Rumat, dia akan masuk surga. Utsman membeli surga dengan harta itu, tanpa menawar pun kepada pemiliknya orang Yahudi. Setelah itu diwakafkan dan subhanallah sampai hari ini sumur Utsman masih ada. Kalau teman-teman lagi pergi umrah atau haji, kalau datang dari arah belakangnya Masjid Nabawi, pas di sebelah, kalau sekarang ada jembatan, ya, jalan, ada terowongan di sebelah hotel-hotel itu. Hotel yang paling pertama sebelah kanan paling belakang tertulis bahasa Arab. Hotel miliknya Utsman bin Affan. Bagaimana bisa Utsman punya hotel? Sementara jelas-jelas dia sudah meninggal. Bahkan Utsman bin Affan sekarang terdaftar satu-satunya orang mati yang punya rekening resmi di Saudi. Isinya jutaan real. Dari mana itu bisa didapatkan? Ternyata waktu dia beli sumur ini, di sebelah sumur itu ada kebun kurma. Dan dia beli semuanya. Kemudian dia wakafkan semua untuk umat Islam. Dia terus saja memberikan hasil yang untuk umat Islam. Airnya boleh dipakai, kurmanya boleh diambil sepuasnya siapapun diinginkan. Kemudian sampai dia meninggal, sampai dia jadi khalifah dia meninggal. Lalu Ali bin Abi Thalib masukkan dalam program pemerintahan. Datang kerajaan-kerajaan Islam, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Dan sekarang pemerintah Saudi menjadikan itu sebagai program pemerintah.
Akhirnya semua hasilnya dibagikan untuk fakir miskin, untuk amal jariahnya Utsman bin Affan, dan sebagian hasilnya ditabungkan ke rekening. Karena Utsman tidak memakai uang itu, sudah meninggal, lalu jadi membanyak uang itu. Lalu pemerintah Saudi berikan tanah khusus di situ, dibangunkan hotel untuk dia. Hasilnya pun tamat, direkeningkan atau disedekahkan sebagainya untuk orang-orang. Bayangkan teman-teman, setelah 1400 tahun tetap menjadi amal jariah. Dan ini satu hal yang luar biasa. Juga teman-teman sekalian, dikatakan bahwasanya salah satu yang harus dikejar oleh seorang muslim adalah memaksimalkan waktunya. Kalau misal begini, ada dua orang berumur 30 tahun, si A sama si B. Si A meninggal lebih dulu, si B meninggal mungkin 3-4 hari setelahnya. Tidak usah lama-lama, 3-4 hari. Kalau mereka sama-sama melakukan amal yang sama dan selisihnya pun hanya beberapa hari ini, sudah cukup membuat si B itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda kalau dia tetap mengerjakan ibadah walaupun biasa. Walaupun sampai pada tingkat orang yang pertama mati syahid. Orang yang mati dahulu setelah itu dan tidak mati syahid tetap bisa lebih besar pahalanya. Kita akan dengarkan riwayatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Ubaid, ya dikatakan Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh syahid di medan jihad. Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya, 7 hari. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang kedua. Yang pertama sama yang kedua. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini yang terakhir meninggal dunia? Mereka menjawab, semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh di medan jihad. Maksudnya tadi, ini orang meninggal tapi nggak mati syahid. Temannya mati syahid seminggu kemudian. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan juga dia pahala seperti temannya. Mati syahid, mudah-mudahan dapat pahala itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aina salatuhu ba'da salati, wa sawmuhu ba'da sawmi, syakka syu'bah fi sawmi, wa amalahu ba'da amali, inna bainahuma kama bainas sama'i wal ard." Kalian keliru, Nabi SAW seakan-akan mengatakan itu. Mana bisa dibandingkan sholatnya orang yang masih hidup tadi yang meninggal punya waktu seminggu itu dengan orang yang mati syahid itu? Bagaimana bisa dibandingkan puasanya orang yang masih hidup seminggu itu dengan puasanya orang yang sudah mati syahid seminggu yang lalu? Lalu Syu'bah, perawi hadis ini ragu tentang kalimat puasa, tapi kemudian Nabi SAW mengatakan juga dan masuk dalam makna hadis ini, dan mana amal-amal selama seminggu itu, misalnya zikir pagi petang, sedekah 1.000 rupiah atau apalah, mana ya amal-amalnya orang yang 1 minggu masih hidup ini mau dibandingkan dengan yang sudah mati syahid sebelumnya. Ketahuilah, orang yang mati seminggu kemudian itu orang yang kedua, pahalanya dibandingkan orang yang mati syahid seminggu yang lalu itu antara langit dan bumi. Artinya teman-teman sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal saleh, maka jangan pernah disia-siakan. Walaupun ada orang yang sebelum kita lebih bagus matinya, tapi kita mati beberapa hari setelahnya, kita masih bisa mengejar peluang bahkan lebih baik daripada dia. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW mengutus pasukan untuk berperang. Dalam salah satu ya di peperangan itu kebetulan ikut berperang 3 orang. Yang satu mati syahid, 3 orang bersahabat dan umurnya hampir sama semua. Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain. Kemudian orang yang kedua ikut juga mati syahid. Lalu kemudian orang yang ketiga meninggal setelah itu beberapa hari, tapi meninggal di atas ranjangnya, tidak mati syahid. Jadi 3 orang sahabat, 3-tiganya pergi berperang, yang satu pertama mati syahid duluan. Orang mati syahid jelas masuk surga, insya Allah kalau dia ikhlas karena Allah. Seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian Nabi utus pasukan lagi, ikut lagi, meninggal lagi orang yang kedua, syahid juga. Beberapa hari kemudian yang ketiga tidak ikut perang dan tidak mati syahid, mati di atas ranjangnya. Kemudian Talha bermimpi melihat ketiga orang itu di surga 3-tiganya. Tetapi orang yang meninggal di ranjangnya, yang ketiga tadi, paling depan mendahului kedua temannya. Orang yang terakhir syahid mendahului temannya yang syahid pertama, dan orang yang syahid pertama posisinya paling belakang. Jadi orang yang mati terakhir tadi di atas ranjang itu paling depan di surga. Kemudian orang yang mati yang sebelumnya syahid yang kedua di belakangnya, yang mati pertama di belakang, padahal lebih dulu mati syahid. Orang yang syahid pertama posisi paling belakang. Talha radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, "Wa ma ankarta min dzalika laisa ahadun afdalu indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islami litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Kenapa kau heran, kata Nabi SAW. Waktu ditanya oleh Talha, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Padahal yang terakhir tidak mati syahid."
Cuma beda berapa hari dia meninggal. Kenapa dia lebih tinggi derajatnya di surga? Kata Nabi SAW, kenapa kau heran, hai Talha? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir dan tahlilnya. Artinya, dia yang hidup berapa hari itu pun, kalau dia bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau la ilaha illallah, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sudah mati syahid sebelumnya. Satu hari pun bernilai, satu ibadah pun bernilai. Dan ini luar biasa. Saudaraku seiman, jenguk orang-orang yang sedang sakit, bantulah orang-orang yang susah. Bagaimana kita tahu bahwasanya hadis Nabi SAW berbunyi, terdapat 70.000 malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Albani, kata baginda Nabi SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yamsi atau hatta yumsi. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya pada pagi hari. Lagi sakit, kita jenguk di rumahnya, di rumah sakit sebentar, 5-10 menit saja mampir. Sebelum ke kantor mampir sebentar. Ada waktu lowong sebelum jalan keluar dengan keluarga, waktu weekend kita, Sabtu Ahad kita mampir sedikit, sejenak jenguk saudara-saudara kita muslim yang sedang sakit. Melainkan kalau dia jenguk di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat akan berdoa untuknya hingga sore. Mohon supaya dia dikasih rahmat. Dia cuma sebentar saja pergi, mungkin cuma 10-15 menit, doanya malaikat 70.000 orang dari pagi sampai sore. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, sejenak saja, sebentar, 10-15 menit, maka 70.000 malaikat yang lain akan mendoakannya hingga pagi hari. Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Saudaraku seiman, ini hal yang luar biasa. Baik, saya tutup khutbah ini teman-teman sekalian dengan kalau ada celah yang lain, mungkin sedikit orang pikirkan masalah ini, yaitu mencintai orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh, ahli ibadah, cintai mereka teman-teman sekalian. Buat diri kita supaya loyal dengan mereka. Karena ini orang-orang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat yang mulia, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih aku gembira dalam menerima hadis Nabi SAW dibandingkan sabda beliau, anta ma'an ahbabta, engkau akan selalu dengan orang yang kau cintai. Maksudnya kalau kita cintai seseorang yang saleh, kita akan bersama dengan dia nanti di surga. Derajatnya di mana, kita akan diangkat di situ. Qala Anas, maka beliau berkata, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku mencintai Nabi SAW dan aku pun mengikuti cinta aku itu dengan mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhuma, dua mertua Nabi SAW dan sahabat Nabi yang mulia. Dan aku berharap dengan cintaku pada mereka itu, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka aku akan bersama mereka nanti di surga walaupun amalku belum menyamai mereka. Sekarang masih banyak umat Islam yang tidak faham kedudukan dua sahabat ini, Abu Bakar sama Umar. Cintai beliau, baca riwayatnya, jadikan sebagai suri tauladan. Apa kata Nabi SAW tentang kedua orang ini? Ini luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Albani di nomor 3666. Kata Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyina wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dan penduduk surga dari umat-umat terdahulu. Semua sahabat-sahabat nabi-nabi yang dahulu, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Daud, sahabatnya Nabi Sulaiman, semua sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan Umar lebih memimpin mereka di surga nanti dari umat-umat terdahulu dan yang akan datang selain para nabi dan rasul. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari sini tentu bukan cuma Abu Bakar sama Umar, tapi semua sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dan semua orang-orang soleh kita berusaha untuk mencintai mereka walaupun amal kita belum mencapai amal mereka. Semoga kita berharap kita bisa bersama dengan mereka di surga karena niat itu. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertaubat beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena dia maha pengasih dan juga maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang mengalahkan hari Jumat, atau hari Jumat adalah hari yang paling mulia semenjak diterbitkannya matahari.
Dan ini hari yang sangat mulia dan Nabi SAW mengatakan di hari Jumat ada waktu mustajab bagi setiap muslim. Jangan disia-siakan. Dua riwayat yang mulia. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan hari Jumat adalah hari yang mulia di mana setiap muslim berdoa pasti diijabah oleh Allah. Dan kejar pada saat khatib atau imam sedang dulu di khutbah kedua sampai diqomahkan sholat. Oleh karena itu setiap khatib pasti berdoa yang faham masalah ini di khutbah kedua agar dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang lain mengatakan Jumat adalah 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah, dan perbanyak juga kejar di waktu asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu ini. Mari kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena adalah waktu yang diijabah olehnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau sedang melihat kami karena Engkau maha melihat, mendengar kami karena Engkau maha mendengar, dan mengetahui semua seluk-beluk dan seluruh amal kami dan perbuatan kami karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini atau di tempat ini kecuali karena ingin menjalankan perintah-Mu. Terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna. Yang ada di antara kami yang sedang atau kurang ikhlas, ikhlaskanlah niatnya. Kalau sudah ikhlas pun diberikan pahala yang sempurna. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan satupun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal, kecuali Engkau maafkan dosa-dosa itu, bahkan Engkau ganti menjadi pahala dengan kemahamurahan-Mu. Ya Allah, jadikan negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka, dan juga jadukan dan satukan mereka dalam Al-Quran dan Sunnah, di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Dan hal ibadah juga mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan berkaruniakan kami pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, juga memuliakan agama-Mu, juga lunasi utang negara ini semudah-mudahnya. Allah, bukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara kami tercinta Indonesia, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga semua kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah Allah selalu menyuruh kita berbuat baik dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian.